Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin yang akan membahas alur cerita terpaksa menikahi tuan muda Antv. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan, serta bikin heboh dibuatnya. Ketika Kinanti mengetahui kalau tuan muda Abimana ini tidak memakai cincinnya lagi, Kinanti pun ngambek kepada tuan muda Abimana. Kinanti yang bersedih ini rupanya menelpon Amanda. Ia menanyakan kepada Amanda kalau saat ini tuan muda Abimana tidak memakai cincin pernikahan mereka lagi. Namun si Amanda yang jahat yang ingin memisahkan hubungan tuan muda Abimana dan Kinanti ini malah memberikan masukan yang membuat Kinanti semakin panas. Kinanti yang habis dibelikan pakaian mewah oleh tuan muda Abimana dari butik yang ternama ini akhirnya mengembalikan pakaian itu ke butik. Karena ia tidak bisa menerima pakaian mewah tersebut meski dibelikan banyak oleh tuan muda Abimana, jika hati tuan muda Abimana ini tidak lagi berpihak kepada dirinya. Dan di kantor tuan muda Abimana yang merasa bersalah karena sudah ketahuan cincinnya yang hilang ini, ia meminta pendapat dari David. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya dengan Kinanti. Namun David yang seorang single parent atau bujangan ini, ia mengatakan kepada tuan muda Abimana ia tidak dapat memberikan masukan karena saat ini tuan David belum pernah menikah. Tuan muda Abimana pun kesal kepada David. Ia mengatakan kepada David percuma saja bicara dengan David. Dan di scene selanjutnya, pertengkaran Kinanti dan Abimana pun masih terus berlanjut. Oma yang mengetahui hal ini pun menjewer kuping tuan muda Abimana ketika Kinanti sambil menangis mengatakan kepada Oma kalau tuan muda Abimana ini telah berselingkuh. Namun Abimana yang dijewer kupingnya ini mengatakan kepada Oma kalau ia tidak berselingkuh. Itu hanyalah prasangka Kinanti saja. Dan Kinanti yang sedang bertengkar dengan tuan muda Abimana ini memutuskan untuk tidur di ruang tamu saja. Ia malam ini tidak mau tidur dengan tuan muda Abimana. Namun tuan muda Abimana ini rupanya tidak bisa tidur sendiri. Ia pun menyusul ke kamarnya Kinanti. Saat ia akan mengetuk pintu kamarnya Kinanti, tiba-tiba saja Kinanti ini membuka pintu kamarnya. Namun, tuan muda Abimana ini salah kata. Ia hanya ingin mengambil bantal saja kepada tua Kinanti, padahal sebenarnya ia ingin tidur bersama Kinanti. Namun di keesokan harinya, tuan muda Abimana yang masih bertengkar dengan Kinanti ini kembali menanyakan kepada seluruh karyawannya di kantor siapa yang telah menemukan cincinnya. Ia marah kepada seluruh karyawannya itu karena tidak ada yang dapat menemukan cincin kawinnya dengan Kinanti. Namun meskipun ada OB yang mengetahuinya, ia takut untuk berkata karena ia sudah diancam oleh Amanda. Sedangkan Amanda hanya diam saja melihat kemarahan tuan muda Abimana. Dan Kinanti pun kembali marah kepada tuan muda Abimana meski
Tuan muda Abimana ini sudah berbuat baik kepada Kinanti. Tuan muda Abimana membawakan serangkaian bunga untuk diberikan kepada Kinanti. Tapi Kinanti yang masih empat hatinya ini tidak mau rangkaian bunga itu dan ia pun membuangnya. Tentu saja Tuan muda Abimana ini sangat marah kepada Kinanti. Dan Kinanti memutuskan untuk tidur di sofa karena ia tidak mau lagi bertemu dengan Tuan muda Abimana. Tuan muda Abimana pun semakin bingung dibuatnya oleh kemarahan sang istri. Namun di sini untungnya Oma ikut turun tangan untuk mendamaikan cucu tersayangnya ini. Ia menasehati Kinanti dan mengatakan kepada Kinanti, kalau tidak mungkin seorang Abimana ini akan berselingkuh dengan wanita lain. Karena Oma sangat tahu kalau Tuan muda Abimana ini sangat mencintai Kinanti. Sementara itu Sarah akhirnya mendapatkan surat keputusan cerai dari pengadilan agama. Sarah pun sangat bersedih ketika mengetahui kalau Chris sudah mentalaknya secara resmi. Ditambah lagi Sarah ini harus bertengkar dengan ayahnya Om Herman. Karena ayahnya Om Herman ini lebih memilih untuk memenangkan tantenya daripada dirinya di rumah itu. Om Herman rela jika Sarah yang pergi daripada tantenya. Tentu saja hal ini membuat Sarah semakin geram. Akhirnya Sarah pun menemui Reno. Ia bercerita kepada Reno kalau saat ini ia sangat bersedih karena ia sedang bertengkar dengan ayahnya dan juga habis menerima surat talak dari Chris. Hal ini juga disebabkan oleh Kinanti. Semua kesialan di dalam hidupnya, Sarah menuduh adalah Kinanti penyebabnya. Duh guys, padahal ini adalah salah Sarah sendiri. Tapi yang namanya Sarah, ia malah menyalahkan Kinanti. Sedangkan Reno, ia telah menodai wanita yang bekerja di kafe itu dan memberikan sejumlah uang agar wanita tersebut tidak mengadu kepada polisi. Padahal Reno ini telah menodainya. Duh guys, jahat ya Reno ini, padahal itu adalah kesucian seorang wanita, tapi Reno menganggap remeh wanita ini. Namun di dua dugaan Reno, ternyata wanita ini dendam kepada Reno. Ia pun mencari Reno untuk membalaskan dendamnya. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu alur cerita terpaksa menikahi tuan muda Antv. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.